Halo semua, kami dari kelompok 1, reguler semester 1, akan mempresentasikan tentang analisis integrasi etika bisnis, CSR dan GCG pada kasus penggelapan dana nasabah BNI cabang Ambon dalam perspektif hukum perbankan. Baik, adapun nama-nama anggota kami adalah sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Adi Samuel Simanullah. Saya akan memaparkan latar belakang organisasi. Lembaga perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan dana masyarakat, penyaluran kredit, serta pelayanan transaksi layanan keuangan lainnya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini diwujudkan melalui jaminan keamanan dana nasabah, transaksi nasional, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik. Baik, perkenalkan nama saya Melina Octavia Siombing. Jadi di sini saya akan melanjut mengenai pembahasan bab 1, yaitu alasan pemilihan kasus. Alasan kami dalam memilih kasus penggelapan dana nasabah BNI cabang Ambon adalah untuk menggali kasus penggelapan dana nasabah di BNI cabang Ambon secara mendalam, dengan tujuan memahami faktor-faktor penyebab, dampak, dan solusi yang relevan serta memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, karakteristik, dan sifat-sifat khas dari kasus yang diangkat. Kemudian mengenai tujuan analisis. Tujuan analisis kasus ini adalah untuk mengungkap hasil bentuk narasi guna menjelaskan makna dari fenomena atau situasi sosial tertentu, serta untuk mengkaji bagaimana etika bisnis, CSR, dan good corporate governance saling berinteraksi dalam kasus bank security. Perkenalkan, nama saya Esriti Sibarani. Saya akan melanjut bab 2, yaitu deskripsi singkat kasus. A. Kronologi singkat peristiwa. Kasus penggelapan dana nasabah di Bank Negara Indonesia atau BNI cabang Ambon menjadi perhatian nasional karena melibatkan jumlah kerugian besar dan mengindikasikan kelemahan dan sistem pengawasan internal bank. Kasus penggelapan dana nasabah BNI cabang Ambon bermula pada Oktober 2019 ketika Faradiba Justisia alias FY, Kepala Pemasaran BNI cabang utama Ambon, diduga menggelapkan dana senilai 58,9 miliar dari rekening nasabah. Modusnya melibatkan penipuan melalui dokumen deposito palsu yang menawarkan imbal hasil tinggi. Dalam proses ini, FY bekerja sama dengan Soraya alias SP, salah satu rekannya, ketika investigasi dimulai. FY menghilang sejak 4 Oktober 2019. Upaya pencarian melibatkan pembentukan tim khusus oleh Polda Maluku, mencakup tim analisis IT dan penyelidikan setelah pelacakan intensif. Kedua tersangka ditemukan pada 20 Oktober 2019. Selain FY dan SP, seorang pria berinisial DN turut diamankan sebagai saksi. FY dan SP kemudian dijerat dengan Undang-Undang Perbankan dan tindak pidana pencurian uang atau TPPU. Kasus ini mengungkap lemahnya sistem pengawasan internal di BNI, terutama terkait pengolahan dana nasabah dan kontrol operasional. Baik, perkenalkan nama saya Karmi Ratnasari Simanulang. Saya akan melanjut bab 2 bagian B. B. Pemangku kepentingan utama. 1. Manajemen bank muamalat atau kantor cabang dan kantor pusat. Manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR. Mereka berperan menentukan jenis kegiatan, alokasi dana, serta memastikan kesesuaian CSR dengan prinsip syariah, etika bisnis, dan kebijakan tata kelola perusahaan. 2. Karyawan bank muamalat. Karyawan terlibat langsung sebagai pelaksanaan kegiatan CSR di lapangan. Selain sebagai representasi perusahaan, partisipasi karyawan mencerminkan budaya etis dan kepedulian sosial yang digunakan dalam organisasi. 3. Masyarakat lokal komunitas
Pare-pare, masyarakat termasuk anak yatim, pengurus masjid, dan penerimaan manfaat kegiatan sosial merupakan pihak yang menerima dampak langsung dari program CSR. 4. Nasabah bank muamalat. Nasabah berkepentingan terhadap citra etis, komitmen sosial bank syair, implementasi CSR yang sejalan dengan nilai Islam dapat mementingkan loyalitas dan kepercayaan nasabah. 5. Regulator dan pengawas OJK dan Dewan Pengawas Syair atau DPS. Regulator berperan memastikan bahwa kegiatan CSR dan operasional bank sesuai dengan peraturan perbankan serta prinsip syariah. DPS memiliki peran khusus dalam memiliki kesesuaian etika. 6. Masyarakat luas dan publik. Kenalkan, nama saya Andres Senjak. Saya akan melanjutkan bab 2 bagian C. Isu etika sosial dan tata kelola. 1. Isu etika. Pelanggaran integritas bankir. Etika perbankan mewajibkan setiap banker memiliki kejujuran, integritas, profesionalisme dalam menjaga amanah nasabah. Konflik on interest. Kasus ini menunjukkan pengutamaan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasabah. Faradiba Yusuf menginstruksikan transfer dana dalam jumlah besar untuk kepentingan bisnis pribadinya dengan menyalahgunakan jabatan. Pelanggaran kode etik. Tindakan manipulasi catatan transaksi melanggar standar pelaporan profesional yang seharusnya ditaati oleh pejabat bank. 2. Isu sosial. Erosi kepercayaan masyarakat. Dampak sosial dari kasus ini sangat luas, mengingat kepercayaan atau trust adalah pilar utama industri perbankan. Kehilangan kepercayaan. Kasus dengan nilai kerugian mencapai 134 miliar ini menimbulkan kerisauan nasional dan merusak cinta perbankan di mata publik. Resiko sistematik lokal. Secara sosial, penarikan dana masalah atau sentimen negatif terhadap cabang-cabang pembantu seperti Tual, Masohi, dan Mardika dapat mengganggu stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. 3. Isu tata kelola atau GCG, kelemahan internal control. Berdasarkan prinsip God Conference atau GCG yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank wajib menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Terima kasih. Nama saya Deni Dinggolan. Saya akan melanjut ke bab 3, analisis etika bisnis. A. Nilai etis yang terlibat, kejujuran, keadilan, tanggung jawab. 1. Nilai kejujuran atau integritas. Kejujuran adalah fondasi utama perbankan sebagai industri kepercayaan. Pelanggaran. Pelaku secara sadar melakukan pencatatan palsu dan manipulasi sistem untuk memindahkan dana nasabah ke rekening pribadi dan kroninya. Integritas yang hilang ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah nasabah. 2. Nilai keadilan hak atau hak nasabah. Keadilan berkaitan dengan pemenuhan hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan yang dirugikan. Pelanggaran. Terjadi ketidakadilan ketika dana yang dipercayakan nasabah justru aib akibat perbuatan orang dalam atau insiden fraud. 3. Nilai tanggung jawab atau accountability. Tanggung jawab mencakup kewajiban bank menjaga keamanan dana dan kewajiban hukum pelaku atas tindakannya. Baik, saya Resipa Isiburian. Saya akan melanjutkan bagian B, dilema etika yang muncul. 1. Loyalitas kepada atasan vs kepatuhan pada aturan atau SOP. Tanggung jawab bank vs perlindungan aset lembaga. 3. Integritas pribadi dan tekanan gaya hidup. Kasus ini menunjukkan dilema etis pada level individu terkait pemanfaatan wewenang untuk keuntungan pribadi. 4. Pelaporan internal vs budaya menutupi aib. Ada dilema bagi karyawan lain yang mengetahui adanya kejanggalan sejak lama atau diketahui transaksi gelap sudah terjadi sejak tahun 2012, namun ragu untuk melapor. Perkenalkan, nama saya Jonathan Simamora. Saya akan melanjutkan tentang dampak keputusan terhadap pemangku kepentingan. Dalam kasus persiapan dana nasabah BNI Ambon, keputusan hukum berdampak pada berbagai pemangku kepentingan. Nasabah korban mendapatkan pemulihan dan ganti rugi, sementara pelaku atau oknum internal dikenakan sanksi pidana dan
finansial berat senilai 11 miliar. Objektif subsidiar 76 tahun penjara. Faradiba adalah aktor utama penjaraan dana di BNI Ambon. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Albert Singlosy Galingging. Saya akan memaparkan analisis CSR. A. Bentuk program CSR dan TSL. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan BNI berfokus pada ranah hukum dan operasional, bukan program CSR dan TSL. Pemulihan dana nasabah BNI memastikan upaya pemilihan dana nasabah yang digelapkan melalui proses hukum yang sedang berjalan, termasuk penyitaan aset dari para terpidana oleh kejaksaan untuk dikembalikan ke kas negara atau korban. Kepatuhan. Baik, saya Pirmanto Pardede akan melanjut. B. Relevansi dengan isu sosial lingkungan. 1. Isu sosial, perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat. 2. Isu tata kelola, governance, akar masalah lingkungan kerja. 3. Relevansi dengan lingkungan, indirect, penyalahgunaan dana untuk gaya hidup mewah. Secara tidak langsung, dana hasil kejahatan sering digunakan untuk konsumsi berlebihan. 4. TJSL atau CSR berbasis tata kelola. Sebagai respon BNI mengarahkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL untuk memperkuat literasi keuangan. Ini adalah untuk kontribusi sosial untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap modus kejahatan perbankan, sehingga menciptakan ekosistem keuangan yang lebih tangguh atau resilient. C. Apakah CSR bersifat strategis atau simbolik? Respon BNI terhadap kasus Ambon lebih bersifat strategis, bukan sekadar simbolis. Fokus utamanya adalah untuk memperbaiki sistem internal dan menjamin keamanan dana nasabah, yang merupakan inti dari tanggung jawab hukum dan operasional bank, bukan program biasa saja. Tujuan adalah untuk memulihkan kepercayaan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lentina Selaban. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu analisis GCG. A. Prinsip GCG yang relevan atau tarif. Kasus ini merupakan pelanggaran berat terhadap seluruh pilar prinsip GCG. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, yang kelima keadilan. Perkenalkan, nama saya Lydia Panjaitan. Di sini saya akan melanjut materi bagian B, peran direksi, komisaris, dan pengawasan. Yang pertama direksi, yaitu bertanggung jawab atas kegagalan sistem pengawasan internal. Yang kedua komisaris, yaitu yang memiliki peran pengawasan makro. Yang ketiga satuan kerja audit intern atau SKAI, yaitu gagal melakukan deteksi dini. C. Kelemahan atau kekuatan mekanisme GCG, yaitu kelemahan umum yang dibagi menjadi dua. Yang pertama culture of fraud, yang kedua remote area risk. Perkenalkan, nama saya Meli Grita Panggabean. Saya akan melanjut materi tentang bab 6, yaitu integrasi etika CSR dan GCG. A. Keterkaitan ketiganya dalam kasus. 1. Etika sebagai fondasi atau the root. Integrasi dimulai dari etika individu. Kasus ini meledak karena hilangnya integrasi oknum atau Faradiba Yusuf yang melakukan fraud. Dalam hukum perbankan, etika bukan sekedar moral tetapi kewajiban profesional. Ketika etika kerja runtuh, maka standar perilaku bisnis yang jujur hilang menjadi pemicu utama pelanggaran hukum. 2. GCG sebagai sistem pengaman atau guard. GCG atau Good Corporate Governance berfungsi menerjemahkan etika ke dalam aturan formal atau SOP. Keterkaitannya itu, jika GCG kuat atau prinsip tarif berjalan, etika oknum yang buruk seharusnya bisa dicegah oleh sistem verifikasi berjenjang. Fakta kasusnya, lemahnya akuntabilitas dan pengawasan atau internal control membuat etika buruk oknum leluasa menembus sistem yang berujung pada tindak pidana perbankan. 3. CSR sebagai dampak dan pemulihan atau responsibility. CSR atau TJSL dalam perspektif strategis adalah cara bank mempertanggungjawabkan dampak kegagalan etika dan GCG kepada masyarakat. Ini bukan sekedar sumbangan, melainkan bentuk tanggung jawab sosial untuk memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholders. Dalam wujud nyata, penguatan literasi keuangan dan jaminan
Keamanan dana adalah bentuk CSR strategis untuk memperbaiki citra sosial akibat kegagalan tata kelola. Kenal relevansi ampunan, saya akan melanjutkan bagian B. Apakah berjalan terpisah atau terintegrasi? Dalam kasus BNI Ambon, kegiatannya berjalan terpisah pada awalnya namun terintegrasi secara paksa akibat krisis. Berikut rincian dinamikanya. Pertama, fase kegagalan terpisah atau terputus. Saat kasus terjadi, etika individu terputus dari sistem GCG. Oknum sengaja mengabaikan SOP atau GCG. Dan bank menganggap CSR hanyalah program sosial rutin yang tidak ada hubungannya dengan pengawasan internal. Ketidakterhubungan inilah yang menyebabkan celah korupsi atau fraud terbuka lebar. Yang kedua, fase perbaikan atau terintegrasi. Pasca skandal BNI dipaksa oleh regulasi OJK dan tuntunan pasar untuk mengintegrasikan etika dan GCG. Nilai etika kini dimasukkan ke dalam KPI karyawan dan sistem SIUL. GCG dan CSR. Program CSR diarahkan untuk mendukung transparansi seperti edukasi keamanan digital, sehingga CSR berfungsi sebagai benteng luar dari sistem GCG Bank. Saya Junita Elfrida Lumban Gaul akan melanjutkan tentang dampak terhadap keberlanjutan dan legitimasi sosial. Nah, dalam perspektif hukum perbankan, dampak kasus BNI Ambon ini terhadap keberlanjutan dan legitimasi perusahaan sangatlah krusial, di mana yang pertama dampaknya terhadap keberlanjutan atau sustainability, di mana keberlanjutan bank tidak hanya diukur dari laba, tetapi dari kemampuan mengelola risiko jangka panjang. Ada risiko sistemik dan biaya pemulihannya juga. Lalu yang kedua ada dampak terhadap legitimasi sosial atau social legitimacy, di mana pengakuan masyarakat bahwa tindakan bank adalah benar dan tidak dapat dipercaya, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan dan upaya rekonstruksi legitimasi dengan cara keterbukaan, yaitu mematuhi proses hukum secara transparan dan literasi dengan melakukan edukasi perbankan untuk menunjukkan bahwa bank peduli pada keamanan nasabah dan bukan hanya keuntungan. Selanjutnya ada dalam kesimpulan dan pelajaran konseptual. Temuan utamanya yaitu pentingnya pengawasan internal, di mana mekanisme pengawasan yang kuat di setiap tingkatan organisasi ini sangat krusial untuk mendeteksi dan mencegah praktik yang tidak sesuai, dan adanya risiko penyalahgunaan kekuasaan, juga akuntabilitas perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap tindakan dan kelalaian pegawainya. B. Ada pelajaran bagi praktik bisnis di Indonesia. Nah, budaya etika itu sebagai fondasi, karena fondasi etika yang kuat dalam organisasi lebih penting daripada sekedar teknologi canggih dalam mencegah praktik yang tidak diinginkan. Ada juga manajemen risiko operasionalnya dan kepatuhan hukum serta reputasi untuk menjunjung tinggi kepatuhan hukum dengan bersikap transparan dalam menghadapi masalah hukum. Itulah yang menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan investor. Lalu rekomendasi konseptualnya yaitu bukan teknik operasional, di mana integrasi etika dalam sistem tata kelola memasukkan nilai-nilai etika ke dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan atau GCG. Lalu ada peningkatan transparansi untuk mendorong transparansi dalam operasional bisnis agar memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan internal dari internal maupun eksternal. Lalu, kita menjadikan tata kelola itu sebagai prioritas ESG dengan menganggap tata kelola sebagai elemen fundamental untuk berkelanjutan bisnis, termasuk menjaga keamanan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih.